Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dan telah melakukan praktik pada aplikasi WPS Office. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar untuk menulis rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi di sisi kiri ini sudah terdapat file data kode provinsi pada aplikasi Google Sheets atau Spreadsheet, dan di sebelah kanan disinilah kita akan menuliskan rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP beserta kode dan hasilnya. Jadi yang pertama, sebagai contoh, kita akan mencari kode BDL ini terletak di provinsi apa. Jadi untuk melakukan fungsi pencarian kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya sebagai berikut, yaitu sama dengan kemudian VLOOKUP, kemudian kita mencari lookup value, kemudian koma, kemudian tabel array, kemudian koma, kemudian column index number, kemudian koma, dan range lookup. Jadi yang pertama kita ketik adalah sama dengan. Oke, setelah kita ketik sama dengan, kita ketik fungsinya, yaitu VLOOKUP. Nah, sembari kita mengetik VLOOKUP biasanya akan muncul. Nah, kita pilih. Nah, setelah kita ketik VLOOKUP, kita akan mencari lookup value. Lookup value yang dimaksud adalah kode yang akan kita cari. Dalam hal ini BDL. Nah, kita klik BDL. Ketika kita klik BDL, yang akan terbaca adalah nama selnya. Jadi untuk BDL ini dia akan terbaca A2 karena BDL terletak di sel A2, yaitu sejajar dengan huruf A dengan angka 2, sehingga yang terbaca adalah A2. Setelah itu kita berikan tanda koma. Nah, setelah lookup value kita akan mencari tabel array. Nah, tabel array yang dimaksud yaitu tabel sumbernya. Jadi kode BDL ini akan dicari di tabel sumber yang ada di bawah. Jadi kita akan memblok semua tabel sumber ini atau tabel array. Oke, seperti ini. Jadi tabel arraynya akan terbaca dengan range. Nah, di sini dia terbaca A9 sampai C19. Jadi A9 dimulai dari sel yang pertama, yaitu sel kode. Jadi sel kode ini dia terletak di sel A9. Kemudian sel terakhir itu di AC. Yang terbaca selnya yaitu C19. Nah, agar tabel array ini tidak bergeser, maka kita berikan tanda dolar sebagai referensi absolut untuk mengunci tabel array supaya tidak bergeser. Jadi kita berikan tanda dolar di depan huruf dan angkanya. Oke, di depan A kita berikan tanda dolar. Kemudian di depan 9 kita berikan tanda dolar. Begitu pula di depan C kita berikan tanda dolar, dan juga di depan 19 kita berikan tanda dolar. Nah, ini untuk mengunci tabel arraynya supaya tidak bergeser. Oke, selanjutnya kita berikan tanda koma. Kemudian kita menentukan column index number. Jadi BDL ini akan kita cari dia terletak di provinsi mana. Dan untuk column index numbernya kita bisa lihat di tabel sumber yang ada di bawah. Jadi kode ini adalah kolom pertama atau kolom 1. Kemudian kota kolom kedua, dan provinsi
kolom ketiga, sehingga kita tulis untuk kolom index numbernya karena kita akan mencari provinsinya BDL. Jadi kita klik di sini 3. Oke, berarti kolom index numbernya sudah selesai. Selanjutnya kita berikan tanda koma. Dan yang kita cari terakhir adalah range lookup. Ya. Jadi range lookup ini ada 2, ada true dan false atau false. Jadi kita akan menggunakan false untuk memperoleh nilai yang tepat. Oke, ini kita bisa pilih. Oke, jadi seperti ini rumus dari VLOOKUP. Selanjutnya kita bisa tuliskan di sini. Jadi kode yang kita cari adalah BDL. Kemudian rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Jadi rumusnya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian A2. Bisa kita copy. Oke, seperti ini. Kemudian untuk hasilnya kita bisa lakukan enter di file Google Sheet ini. Nah, jika kita lakukan enter maka akan muncul hasilnya ya. Oke, jadi hasilnya itu adalah Lampung. Nah, kita bisa tulis di sini Lampung. Oke, jadi sesuai juga dengan tabel sumber yang ada di bawah. Jika kita lihat BDL di sini, dia terletak di Provinsi Lampung. Oke, mungkin cukup sekian untuk cara menulis rumus VLOOKUP. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menulis rumus dari HLOOKUP. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari cara menulis rumus HLOOKUP. Jadi di sini ada data sama dengan yang tadi, cuma bedanya untuk VLOOKUP bentuk data sumbernya dia berbentuk vertikal, sedangkan untuk HLOOKUP datanya, tabel sumbernya dia berbentuk horizontal. Jadi tabel sumbernya dia memanjang secara horizontal, sehingga di sini juga kita bisa pahami bahwa perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP yaitu terletak pada bentuk tabel sumbernya. Kalau VLOOKUP dia berbentuk vertikal dan kita menggunakan HLOOKUP ketika data atau tabel sumbernya itu memanjang horizontal. Oke, selanjutnya kita ambil contoh yaitu PMS untuk menuliskan rumus HLOOKUP-nya. Jadi di sini ada rumus HLOOKUP. Jadi yang pertama kita ketik adalah sama dengan, kemudian fungsi HLOOKUP. Setelah itu kita mencari tahu atau mencari lookup value, kemudian tabel array, kemudian row index number, dan yang terakhir adalah range lookup. Jadi sesuai dengan rumus ini, yang pertama kita ketik adalah sama dengan, kemudian kita tuliskan fungsi HLOOKUP. Nah, sementara kita mengetik HLOOKUP maka akan muncul otomatis fungsinya, kita bisa pilih. Setelah itu kita tentukan lookup value-nya, yaitu kode yang ingin kita cari tahu. Dalam hal ini kodenya adalah PMS. Jadi kita klik PMS, maka yang akan terbaca adalah selnya, yaitu terletak pada A3 karena sejajar dengan huruf A dan angka 3. Setelah itu kita berikan tanda koma. Kemudian setelah lookup value kita mencari tabel array. Jadi tabel array yang dimaksud adalah tabel sumber.
Jadi kita blok semua tabel sumber yang ada di bawah ini. Nah, tabel sumber ini yang akan terbaca adalah range tabelnya, yaitu dari sel awal hingga sel akhir. Di tabel array ini, sel awalnya dimulai dari kode yang terletak di sel A9 dan berakhir di AC di sel K11. Oke, untuk tabel array perlu kita tambahkan tanda dolar sebagai referensi absolut agar tabel sumbernya tidak bergeser. Oke, jadi penggunaan tanda dolar kita tulis di depan huruf dan angka. Jadi yang pertama kita tulis di depan A, kemudian di depan 9, kemudian di depan K, kemudian di depan 11. Oke, sekarang tabel array-nya sudah selesai. Kemudian kita berikan tanda koma. Kemudian kita mencari row index number. Jadi kode PMS ini kita akan mencari tahu dia terletak di provinsi mana. Dan bisa kita lihat di tabel sumbernya, provinsi ini terletak pada baris keberapa. Jadi kode terletak pada baris pertama atau baris 1, kemudian kota pada baris kedua, dan provinsi terletak pada baris ketiga. Sehingga untuk row index numbernya kita berikan angka 3 atau tuliskan angka 3. Oke, row index numbernya telah selesai. Selanjutnya kita berikan tanda koma. Dan yang terakhir, kita tentukan range lookup atau tulis range lookupnya. Jadi range lookup ada dua, ada true dan false. Jadi true untuk jika kita ingin mencari nilai yang mendekati, dan false untuk nilai yang tepat. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang false. Oke, ketika kita mengetik false, biasanya akan muncul otomatis. Bisa kita pilih false ini. Oke, jadi seperti ini rumus dari lookup PMS. Jadi kita bisa tuliskan di sini kode yang kita cari yaitu PMS. Kemudian rumusnya kita bisa copy atau kita tulis. Oke, kemudian ketika kita mencari hasilnya kita bisa klik enter. Oke, jadi hasilnya adalah Sumut untuk PMS. Jadi Sumut atau Sumatera Utara bisa kita tuliskan di sini. Oke, jadi seperti ini. Semoga bisa dipahami.